Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menyampaikan materi tentang yaitu pentingnya pendidikan karakter anti korupsi. Sebagaimana larangan yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang kurang lebih artinya, dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Tentang pendidikan karakter anti korupsi juga terdapat undang-undang yang melindunginya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan masih banyak undang-undang lain yang menyebutkan tentang yaitu pentingnya pencegahan yaitu tentang pelaku korupsi tersebut. Mengapa korupsi itu harus dicegah? Mengapa harus mencegah perbuatan korupsi? Sebagai alasan yang pertama yaitu karena aset uang negara banyak yang hilang, padahal sangat berguna untuk membangun ketentraman dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, akibat korupsi, potensi pemasukan dari sumber daya alam Indonesia makin berkurang. Yang selanjutnya yaitu mental para koruptor itu membuat Indonesia tidak tentram, penuh curiga, dan tidak percaya. Korupsi mencoreng citra dan kehormatan bangsa di dunia internasional. Faktor-faktor atau kebiasaan yang berkontribusi terhadap perilaku korupsi. Yang pertama yaitu tradisi memberi hadiah, ucapan terima kasih, dan upeti berpeluang berkembangnya perilaku tindak pidana korupsi. Jam karet ataupun menunda-nunda pekerjaan dan sebagainya. Apakah yang dimaksud dengan yaitu tindak pidana korupsi? Yaitu kejahatan kerah putih. Korupsi adalah suatu perbuatan ataupun serentetan perbuatan yang bersifat ilegal, di mana dilakukan secara fisik dengan akal bulus ataupun terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan, serta menghindari pembayaran ataupun pengeluaran uang ataupun kekayaan untuk mendapatkan bisnis ataupun keuntungan pribadi. Jenis-jenis yaitu tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu perbuatan yang merugikan negara. Yang kedua yaitu suap menyuap. Yang ketiga penyalahgunaan jabatan. Yang keempat pemerasan. Yang kelima korupsi yang berhubungan dengan kecurangan. Yang keenam yaitu korupsi yang berhubungan dengan pengadaan suatu barang. Yang ketujuh, korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi ataupun pemberian hadiah. Kaitan antara anti korupsi dan pendidikan anti korupsi.
Yang dimaksud dengan anti korupsi yaitu semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi. Sedangkan pendidikan anti korupsi yaitu upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi. Contoh-contoh yaitu perilaku anti korupsi. Dalam bidang politik misalnya, kebijakan didasarkan pada kepentingan bersama. Nilai-nilai yang ditanamkan yaitu keterbukaan, peduli, dan tanggung jawab. Dalam bidang sosial misalnya, menepati janji. Nilai-nilai yang akan ditanamkan yaitu tanggung jawab, disiplin, peduli, adil, dan keterbukaan. Dalam bidang ekonomi, melakukan persaingan secara sehat. Nilai-nilai yang akan ditanamkan yaitu adil, keterbukaan, jujur, kerja keras. Peluang tindakan korupsi dan cikal bakal korupsi, contohnya yaitu penyusunan, penetapan, dan pengesahan rencana kerja menengah dan tahunan. Contoh atau kemungkinan yang akan timbul yaitu gratifikasi. Yang kedua, penerimaan, penempatan, dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemungkinan yang akan timbul dari hal ini yaitu gratifikasi, pemerasan, dan suap, dan lain-lain. Nilai-nilai yang dikembangkan pada pendidikan karakter yang pertama yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Selain dari itu, masih ada lagi yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.